Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bertemu kembali dalam kitab Madza Qala Iblis, episode yang ke-21. Pada episode yang sebelumnya, episode yang ke-20, kalian bisa saksikan di atas ini, klik. Kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya daripada kitab Madza Qala Iblis, yaitu tentang bagaimana persetubuhan seorang suami istri tanpa mengucap nama Allah Subhanahu wa taala atau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang ikut disetubuhi oleh syaitan, sehingga anak itu akan menjadi anak yang atal waladu sami'an muti'an, yang mendatangkan anak yang taat dan mendengarkan apa kata iblis. Sebelum dibahas episode yang 21, jangan lupa selalu pesan Habib Betawi, subscribe, like, dan share, bagikan ke media sosial kalian, sebarkan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan episode yang 21. Kata iblis, "Wa man raqiba dabatan yasiru 'alaiha fi ghairi talabi halal, fa inni rafiqun liqauli ta'ala wajlib 'alaihim bi khailika wa rijlik." Siapa yang berkendaraan atau dia berjalan ke satu tempat untuk mencari sesuatu yang tidak halal, fi ghairi halal, fi ghairi talabi halal, siapa yang mencari makanan atau gaji atau pekerjaan atau sesuatu dari barang yang tidak halal atau barang yang haram, kata iblis, fa inni rafiqun, maka saya akan menemani, maka saya jadi temannya. Siapapun manusia, kalau cari barang yang haram, yang tidak halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, apapun kerjaannya, maka iblis akan menjadi teman. Itu yang dikatakan iblis. Sampai iblis mengatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wajlib alaihim bi khailika wa rijlik. Kerahkan olehmu hai iblis kepada mereka orang-orang yang mencari haram, ya, pasukanmu, pasukan kudamu, pasukan jalan kakimu. Begitu hebatnya iblis, ya, akan mengerahkan pasukannya untuk menemani orang yang mencari pekerjaan atau barang atau hasil atau uang yang haram. Maka waspada, jangan sampai kita mencari makanan-makanan yang haram atau uang hasil yang haram. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab Madza Qala Iblis di episode-episode yang sebelumnya. Siapapun makan yang haram, maka seluruh tubuhnya akan berbuat yang haram. Jadi jangan bingung kalau manusia-manusia yang suka doyan yang haram, makanan yang haram, pekerjaan yang haram, pasti kerjaan-kerjaannya dia, tingkah lakunya akan berbuat kepada keharaman. Lanjut iblis. Wa sa'altuhu an yaj'al li baitan fakanal hamam. Saya meminta kepada Allah agar dibuatkan rumah. Kata iblis, saya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dibuatkan rumah. Bukan kita aja mau punya rumah, iblis pun mau punya rumah. Dia minta kepada Allah. Maka fakanal hamam, maka Allah kasih, yaitu kamar mandi. Nah, oleh karena itu Nabi besar Muhammad SAW memberitahu kita agar berlindung kepada Allah dari segala macam syaitan, baik perempuan maupun laki-laki, ketika masuk ke dalam kamar mandi. Sudah paham kita semuanya bacaannya itu. Kalau yang belum hafal, dihafalkan, karena kita orang Islam dituntun dalam segala hal dalam ajarannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk kamar mandi dari godaan atau perbuatan
setan laki-laki maupun setan perempuan. Sebab disitulah setan berkumpul, di mana tempat kamar mandi, karena di situ tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada ibadah kepada Allah. Waspada, jaga diri, jangan sampai ketika masuk kamar mandi dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan pusing dan sebagainya. Ngeri, takut ketika masuk kamar mandi jatuh, karena udah umum kalau jatuh di kamar mandi jarang yang sembuh, bahkan mengakibatkan kematian. Ya, oleh karena itu memang tempatnya adalah, rumahnya syaitan adalah kamar mandi. Itulah yang iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan rumah buat saya, maka Allah kasih kepada iblis al-hamam, yaitu kamar mandi. Baik, wa sa'altuhu an yaj'ali masjidan fakanal aswaq. Kemudian aku juga meminta kepada Allah, kata iblis, agar menjadikan buat aku masjid, agar aku juga punya masjid buat tempat ibadah. Fakanal aswaq, maka Allah berikan pasar. Nah, oleh karena itu juga dituntun, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau masuk ke dalam pasar membaca Allahumma inni bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada di bacaan ratib. Kita berlindung dari Allah dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Jadi bukan hanya setan, kejahatan manusia, kecurangan dan sebagainya. Kita tahu di mana pasar itu adalah tempat jual beli transaksi yang justru kalau tidak memakai agama banyak keculasan, banyak kecurangan, banyak timbangan yang kurang, yang Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, fawailul, buat orang-orang yang curang. Ya sudah, curang, bohong, penipu dan sebagainya. Nah itu banyak di pasar-pasar. Belum lagi pakaian aurat yang terbuka dan sebagainya. Jadi iblis minta diberikan masjid, maka itu adalah pasar. Wa sa'altu an yaj'ali Qur'anan faka'ana syair. Aku meminta kepada Allah agar dibuatkan Al-Quran. Jadi bukan manusia, umat Islam aja, dia juga minta ya mempunyai Quran, mempunyai bacaan-bacaan. Faka'ana syair, maka itu adalah syair-syair. Sama-sama kita ketahui dulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina dengan syair-syair, dibuli dengan syair-syair. Oleh karena itu Al-Quran pun turun melebihi daripada syair. Nah, jadi para nabi diturunkan sesuai dari zamannya. Kalau ada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya mereka dengan sihir-sihir, maka Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizatnya juga mengalahkan sihir-sihir. Nah, di zaman sekarang begitulah keadaannya, benci kepada orang, ya memfitnah, membuli, membenci, memframing dan sebagainya dengan bentuk kata-kata, dengan syair-syair, dengan kalimat-kalimat, dengan puisi-puisi. Jadi itulah setan ya berbuat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan Quran, maka itu adalah syair. Nah, di sini syair-syair atau puisi atau prosa atau pantun yang tentunya yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syair-syair yang memuji Allah, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sangat-sangat dibolehkan. Wa sa'altu an yaj'ali adanan fakana al-muzamir wa kana al-mazamir. Wa sa'altu an yaj'ali adanan fakana al-mazamir. Aku juga minta dibuatkan ya untukku adzan. Aku minta dibuatkan adzan, panggilan solat. Kalau dia juga minta dipanggilin. Fakana al-mazamir, maka dia meminta kepada Allah, maka Allah berikan, yaitu mazamir. Al-mazamir yaitu seruling. Di dalam kamus ya juga dikatakan biduan-biduan. Nah, memang seruling ya di dalam lagu-lagu itu memang membuat kita kadang-kadang menjadi lalai, lupa kita akan sholat, lupa akan menuntut ilmu, lupa dalam segalanya. Nah, itu hati-hati makanya ya, karena seruling itu ya memang iblis meminta, itulah azannya sang iblis. Wa sa'altu an yaj'ali daji'an fakana sakran. Kemudian aku meminta buat teman kencan. Iblis meminta punya teman kencan. Boleh dong minta teman kencan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sakran, orang yang tukang mabok. Pemabok itu adalah teman kencan iblis. Iblis loh yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dijadikan teman kencan iblis. Kalau yang mabuk perempuan, teman kencannya laki-laki, setan laki-laki. Kalau yang mabuknya laki-laki, teman kencannya tentu iblis yang perempuan. Wasa'altu an yaj'ali junudan fakanal gadariyah. Aku juga minta kepada Allah agar punya tentara. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu paham Qadariyah. Ya, jadi ada orang yang mengaku Islam, pahamnya paham Qadariyah. Yaitu paham Qadariyah ya, yang hanya percaya takdir, tidak ada kasbul ikhtiar. Dia menyerahkan semuanya tapi tidak ada kasbul ikhtiar. Jadi bahaya. Ya, nanti dia akan berbuat yang tidak baik. Misalnya dia bunuh orang, dia merampok orang dengan alasan, dia berzina dengan alasan ini omong Allah sudah takdirkan buat aku. Padahal dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebagai orang Islam, ada memang semuanya takdir dari Allah, tapi harus diawali kita dengan ada ikhtiar. Ya. Nanti pemahaman tentang paham-paham yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ada waktunya. Wasa'altuhu an yaj'ali ikhwanan. Kemudian aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicarikan untukku teman. Ana minta teman, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah memberikan kepada iblis tersebut, ya kata iblis, alladzina yunfiqu amwalahum fil ma'siyah. Aku meminta kepada Allah agar dibuatkan teman, dicarikan teman, maka adalah alladzina yunfiqu amwalahum fil ma'siyah, adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan maksiat. Siapapun orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk maksiat, itulah teman-teman setan. Bayangkan, yang mana iblis mengeluarkan ayat Quran, summa ta'ala gaulahu ta'ala innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesuai, memang ada dalam Al-Quran. Iblis mengeluarkan ayat Quran, dalil Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membadzir, ya, yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada kepedulian, kanu ikhwana syayatin, adalah teman-teman syaitan. Ya, Allah memang sudah mengatakan dalam Al-Quran, teman-teman syaitan itu adalah orang-orang yang senang mubadzir. Ya. Nah, bagaimana kalau dia mengeluarkan harta di jalan maksiat? Itulah ya setan mengatakan demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyimak apa yang disampaikan iblis, Nabi pun menjawab, Nabi berkata, laula ataitani bitasdiqi ya kulla qaulin bi ayatin min kitabillah ma sadaqtuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hai iblis, jikalau engkau tidak membawakan, tidak mendatangkan satu kejujuran dari perkataan tiap-tiap perkataanmu, ya ayat dari kitab Allah, petunjuk, ada dalil, ma sadaqtuka, saya nggak percaya sama kamu, kata Rasulullah. Karena iblis datang memberikan persoalannya, membocorkan rahasia dia, ya yang tadi sudah disebutkan semuanya dengan dalil-dalil. Makanya Rasulullah, kalau engkau nggak bawa dalil, nggak bawa ayat Quran dengan perkataanmu, maka aku nggak percaya. Nah, jadi artinya Rasulullah percaya apa yang dikabarkan iblis, dan juga sudah dibahas di episode-episode yang sebelumnya bagaimana iblis bersumpah bahwasanya dia berkata jujur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berbohong satu saja, maka Allah akan jadikan debu. Itu sudah perjanjian ketika Allah memanggil iblis untuk memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membocorkan kejahatannya, temannya, siapapun kepada Rasulullah, nggak boleh berbohong. Baik, nanti akan dilanjutkan kepada episode yang selanjutnya, di episode yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.